Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera. Ibadah hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta, Minggu 25 Oktober 2020, di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Hilda Sihasale Hatalaibesi dari GPIB Philadelphia, Bintaro, Tangerang. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu ke-21 sesudah Pentakosta dengan bernyanyi. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada hari ini dari Matius 17 ayat yang ke-20 yang mengatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Doa hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang padamu dengan keyakinan yang sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau juru selamat kami yang selalu peduli dan berkenan menopang hidup kami saat ini. Ya Allah, kami datang bersyukur dan juga memohon terus, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, jangan lepas kami sendiri. Karena kami tahu ada begitu banyak kenyataan-kenyataan yang sering menggoyahkan iman percaya kami. Ya Tuhan, kami mohon bukakanlah mata iman percaya kami untuk melihat kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang ada beserta dan memberkati kami, sehingga kami makin kuat dalam iman percaya kami padamu. Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersama mendengarkan kesaksian dari vokal grup sektor pelayanan 5. Dan
Ibu Bapak dan Saudara, kita bersama masuk dalam pemberitaan firman, tapi sebelumnya saya mengajak Ibu Bapak dan Saudara membawa dan membuka Alkitab dari kitab Ibrani 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Pembacaan Alkitab pada saat ini dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Setelah kita mendapatkannya, tetap biarkan terbuka Alkitab kita, dan karena itu mari kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kasih Allah yang selalu dianugerahkan dan ditambah-tambahkan untuk kami. Inilah saatnya kami datang kepadamu. Inilah saatnya kami memohon kepadamu. Sapalah kami dengan sabdamu, sehingga kami boleh kuat di dalam kehidupan, tantangan, masalah, dan pergumulan apapun, karena Tuhan yang beserta kami. Engkau berfirman ya Bapa, kami sekalian mau mendengarkannya di dalam nama dan kuasa Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kualitas iman dari seseorang dibilang, saudara, kadang naik, kadang turun. Kualitas iman seseorang tidak konsisten. Terlebih dikatakan, saudara, hal itu sangat nampak ketika orang tersebut sedang dirundung yang namanya kemalangan. Iman seseorang terlihat sekali, nampak sekali. Terlebih-lebih dikatakan ketika seseorang itu dia diperhadapkan dengan yang namanya musibah, masalah, dan masalah. Ada kalanya iman dari orang tersebut di saat masalah datang menaik tinggi. Tapi saudara, ada juga di antara orang lain, ketika ada masalah, ketika ada musibah, maka imannya melemah dan menurun.
Demikian juga rupanya saudara, iman seseorang itu berpengaruh. Rupanya bukan hanya ketika dia menghadapi masalah. Rupanya bukan hanya ketika dia diperhadapkan dengan musibah demi musibah. Tetapi juga ketika dia menghadapi yang namanya kenikmatan berkat-berkat Allah. Ada saudara, orang ketika dia menikmati berkat Allah yang mengalir, semakin beriman karena dia mensyukuri berkat yang Tuhan berikan. Tetapi rupanya ada juga orang yang ketika dia menghadapi berkat Tuhan yang mengalir, berkat Tuhan yang bertambah-tambah, dia lupa diri. Dia lupa diri, bahkan dia melupakan Tuhan yang memberikan berkat kepadanya. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kenyataan banyak orang membilang dirinya sebagai orang yang beriman. Tetapi di dalam praktek kehidupannya sehari-hari, hal itu tidak menunjukkan iman percayanya. Namun segala sesuatunya sangat dikendalikan, sangat dipengaruhi oleh situasinya. Dia bilang beriman, tetapi kehidupan sehari-harinya sangat dipengaruhi oleh keadaan yang terlihat secara kasat mata. Sehingga sikapnya gampang sekali berubah-ubah. Tiba-tiba dia marah-marah, tiba-tiba dia mengeluh, tiba-tiba dia kecewa, tiba-tiba dia bersungut-sungut, tiba-tiba dia salahkan orang lain, bahkan berani dia salahkan Tuhan juga. Kesulitan, pergumulan, dan masalah-masalah yang menekannya membuat dia seperti itu. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu bukan omdo. Iman itu bukan omong doang, saudara-saudara. Iman itu bukan teori. Tapi iman itu perlu bukti dari kita sekalian. Iman itu harus disertai, iman itu harus nyata, saudara-saudara, di dalam yang namanya kehidupan dari kita. Seperti yang disaksikan dalam pembacaan Alkitab tadi. Menurut Ibrani, beriman berarti percaya Tuhan. Menurut Ibrani, beriman itu percaya Tuhan juga di saat Tuhan bertindak seakan-akan di balik layar kehidupan kita. Saudara, kita perhatikan pembacaan Alkitab tadi dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibu Bapak, saudara-saudara, Kabel, Henok, Nuh, mereka punya karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi satu hal yang sama, tetapi satu hal yang penting untuk kita teladani dari mereka adalah di dalam hal kesetiaannya untuk melakukan perintah Tuhan. Mereka pribadi yang berbeda. Mereka karakter yang berbeda, tetapi satu hal yang bisa kita pelajari, saudara-saudara, adalah kesetiaan dari mereka untuk selalu ada dalam kehidupan yang patuh pada ketetapan-ketetapan Allah yang mereka utamakan di dalam seluruh kondisi kehidupan daripada mereka.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang mampu memberi teladan bukanlah perkara yang mudah. Menjadi teladan itu bukan perkara yang mudah. Kenapa, saudara, dikatakan jadi teladan bukan hal yang mudah? Jawabannya karena jadi teladan berarti menuntut diri sendiri untuk mewujud nyatakan apa yang dikatakannya itu nyata di dalam perbuatan. Memang, saudara, kenyataan bahwa dunia selalu butuh. Kenyataan memang dunia selalu haus dengan apa yang namanya orang-orang menjadi teladan. Dunia haus, dunia butuh, saudara-saudara, akan keteladanan. Kenapa? Agar dijalani, agar jalan kehidupannya ke depan lebih baik, lebih bagus. Karena itu perlu teladan dalam kehidupan. Nah, di dalam sejarah dunia kita temukan banyak sekali teladan-teladan dari banyak orang. Dari uraian Alkitab, saudara, tadi kita juga lihat dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 7, saudara-saudara. Dari uraian tadi kita lihat sosok yang namanya Habel. Kita lihat sosok yang namanya Henok. Kita lihat sosok yang namanya Nuh, saudara-saudara. Mereka jadi teladan dalam kehidupan beriman. Kehidupan yang kita jalani ini penuh dengan lika-likunya. Masalah demi masalah yang terjadi. Dan sebagai orang percaya, kita katakan, inilah cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Masalah datang, musibah datang, tapi kita bilang, sebagai orang beriman, inilah cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Rupanya, saudara, masalah dan musibah orang beriman itu melihat dan memahami. Bukan semata-mata kita bilang, ini cara Tuhan membentuk kita. Tetapi kita juga bilang, inilah cara Tuhan Dia menguji iman percaya kita. Apakah kita makin dekat dengan Tuhan ketika masalah? Apakah kita menjadi orang-orang yang jadi jauh dari Tuhan ketika ada musibah demi musibah yang kita alami? Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini mau berpesan kepada kita. Apa yang dipesankan? Saudara, hal yang pertama yang dipesankan oleh firman Tuhan ini adalah untuk mengarungi dan menghadapi kehidupan ini, kita diminta untuk beriman. Apa yang dipesankan oleh firman Tuhan untuk kita, saudara, di dalam situasi dan kondisi sekarang? Firman Tuhan bilang, untuk menghadapi kondisi COVID-19 ini, saudara-saudara, kita diminta juga untuk berhikmat. Jadi bukan hanya beriman, juga bukan hanya bilang, Tuhan saya hebat, Dia mampu untuk menjauhkan saya dari COVID. Tidak seperti itu. Tapi situasi dan kondisi ini lewat firman Tuhan kita diajar, kita diminta untuk beriman tetapi juga berhikmat. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, yang dipesankan oleh firman Tuhan ini, beriman itu berarti kita percaya bahwa dengan setiap hal yang kita hadapi, Tuhan bertujuan baik untuk kita. Oleh karena itu kita akan selalu berkata, baik Tuhan berikan saya kelimpahan, baik Tuhan berikan saya kesehatan, baik Tuhan berikan saya kesuksesan, ataupun saya di dalam penderitaan.
saya di dalam sakit, saya dari kehilangan pekerjaan, sulit secara ekonomi. Tetapi kita beriman. Makin besar iman yang kita nyatakan. Artinya saudara, kalau kita mau katakan bahwa dalam hidup ini Tuhanlah yang paling berharga dan mulia untuk kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang kembali. Kami mengucap syukur untuk iman yang Engkau anugerahkan. Kami mengucap syukur untuk contoh teladan orang beriman sesuai dengan kesaksian Alkitab pada saat ini. Biarlah kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang teguh dengan iman percaya kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib untuk seluruh kehidupan kami. Engkau izinkan ketika kami ada masalah, Engkau izinkan berkat mengalir untuk kami. Ajar kami untuk tetap setia di dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi, sehingga kami terus dekat dengan Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus memuji-muji nama Tuhan. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan izinkan COVID-19 ini ada menjadi bagian dari kenyataan kehidupan kami. Biarlah kiranya di dalam situasi dan kondisi yang demikian kami beriman dan berhikmat, dan kami terus melihat waktu dan cara Tuhan membentuk kehidupan kami dan membentuk iman kami menjadi yang taat, menjadi yang setia, dan menjadi terus percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa.
Saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami percayakan Bapak Presiden dan Wakil serta timnya dalam pemerintahan ini. Tuhan tolong mereka, karena mereka sedang berupaya untuk kami sebagai warga negara. Tuhan berikan mereka kuat, Tuhan berikan mereka hikmat dan sehat, sehingga yang diperjuangkan kami mendapatkannya, dan kami sebagai warga, kami sebagai masyarakat, kami sebagai rakyat, kami boleh mendukung mereka dan menikmati yang namanya hidup damai sejahtera. Bapa, kami berdoa untuk para medis, dokter dan para perawat. Kami pun berdoa untuk mereka yang berjuang sebagai sukarelawan. Kami pun berdoa ya Bapa, untuk banyak orang yang berupaya untuk dapatkan vaksin yang tepat bagi kami, untuk keselamatan kami menghadapi COVID-19 ini. Biar Tuhan dengan berkat-Mu yang memberkati mereka, mereka boleh mendapatkan yang terindah dalam hidupnya, dan kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, GPIB secara menyeluruh, dan juga jemaat Harapan Indah. Bapa kenal pendeta Tambunan, Bapa kenal para PKMJ, Bapa kenal para presbiter, seluruh pengurus pelayan Pelkat, komisi panitia yang ada, BPPJ, mereka yang setia melayani, baik sebagai pemandu pujian, pemain musik, bahkan anak-anak Tuhan yang setia untuk melaksanakan tugasnya, untuk memfasilitasi kami di dalam ibadah. Kami doakan semuanya, diberkatilah mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka pun terus beriman kepada Bapa. Mereka pun terus percaya bahwa semua tepat pada waktunya akan dikalau yang namanya pergumulan dan masalah, dan semua boleh hidup dalam naungan dan cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan, baik sebagai suami istri, baik sebagai ayah ibu. Kami pun berdoa untuk oma dan opa lanjut usia. Kami berdoa untuk anak-anak muda, anak-anak remaja, teruna, anak ketesasi. Kami pun berdoa ya Bapa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami yakin kasih sayang Tuhan menaungi kami. Kami yakin Tuhan memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalaninya tetap dalam kuat yang datangnya dari Tuhan. Tidak ada di antara kami yang sedang ada dalam situasi yang tenang dan aman. Tetapi kami tahu saat-saat ini kami sedang tertantang hebat dengan banyak masalah, bukan hanya kesehatan, tetapi ekonomi. Bukan hanya ekonomi, tapi pekerjaan dan usaha kami. Kami mohon Tuhan, Engkau kuatkan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau berikan jalan keluar bagi kami, sehingga berkat-Mu tetap ada bagi sekalian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara kami yang sakit di rumah sakit, kami percayakan ke dalam tangan-Mu, belas kasih-Mu kiranya berlaku untuk mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Pendeta John Marlin Tambunan, Ibu Rahela Tambunan, Bapak Penatua Hans Tondawani, Ibu Sri Uegawati, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Adar Sihite, Ibu Batseba Dimuhau Piris, Ibu Sarce Sahatapi, Ibu Rosdiana Situmorang, Bapak M. Siahaan. Kami percayakan semua kekasih kami dijamah oleh kasih dan kuasa Tuhan, sehingga pemulihan dan kesehatannya disyukuri dan mendapatkan sukacita daripada-Mu. Kami pun berdoa untuk korban-korban bencana alam. Kami yakin kasih Tuhan pun menaungi mereka. Terima kasih Bapa,
untuk berkat hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan dari setiap pribadi dan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan teruskan kasih setia Tuhan bagi semua mereka. Para janda, duda, yatim piatu dalam pergumulannya, kami pun serahkan dalam pemeliharaanmu. Terima kasih Bapa, Engkau pun tolong kiranya pengurusan sertifikat pastori boleh berlangsung dengan baik dan Tuhan berikan jalan keluar sehingga semua boleh kami dapatkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak hal mau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Maha Tahu dan Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan dasar firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberinya kita pun anugerah dan
Jemaat, mari kita berdiri. Kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, Allah yang senantiasa menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Kau beri. Engkau selalu setia dalam menjaga kami dan tak pernah meninggalkan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya Hilda Sihasale Hatalay Besi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Veronica Marbun Borusinaga, menantu dari Penatua Nyonya Rosmina Marbun, Majelis Jemaat Sektor 2, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, pukul 13.30 WIB di Yogyakarta dalam usia 43 tahun. Dimakamkan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di TPU Prambanan, Yogyakarta. Majelis dan segenap warga Jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. 1. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada keluarga John Romunte atas sumbangan dana sebesar Rp1 juta untuk bantuan diakonia berupa natura. Tuhan Yesus memberkati. 2. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu atau kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, baik secara langsung diantar ke gereja ataupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan CD. Akan dilaksanakan pelayanan peneguhan CD bagi calon warga CD baru dalam ibadah hari Minggu tanggal 1 November 2020 pukul 9 pagi. Ibadah dan pelayanan peneguhan CD akan dilaksanakan secara langsung atau tatap muka di gereja, namun terbatas hanya untuk calon warga CD baru beserta orang tua saja. Sedangkan warga jemaat dapat mengikuti ibadah hari Minggu secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GPIB Harapan Indah. Perjamuan Kudus. Akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam ibadah hari Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 9 pagi. Ibadah dan pelayanan perjamuan kudus ini akan dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu secara langsung atau tatap muka di gereja dan secara online di channel YouTube GPIB Harapan Indah. Ibadah dan pelayanan perjamuan kudus secara langsung atau tatap muka di gereja dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pukul 9 pagi dan pukul 6 sore. Dan khusus untuk jemaat yang berusia di bawah 60 tahun, sedangkan untuk jemaat yang berusia 60 tahun ke atas atau tergolong termasuk Pelkat PKLU dapat mengikutinya secara online di rumah masing-masing menggunakan anggur perjamuan dan hosti melalui channel YouTube GPIB Harapan Indah. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Barnes Rifnaldi Hutagalung dengan Saudari Ruth Natasha Sidabutar, Jemaat Sektor 1, anak dari keluarga Simpson Sidabutar, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 3 sore di GPIB Harapan Indah Bekasi. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 10 pagi di gereja. Pemberitahuan ahli tugas. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode GPIB nomor 9776 garing Romawi 8 20 garing MS titik Romawi 20 tanggal 24 Agustus 2020 perihal pemberitahuan ahli tugas, maka dengan ini diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa Majelis Sinode GPIB telah menugaskan Pendeta Risto Efraim Andaki STH dari GPIB Jemaat Gideon Kelapa II selaku pendeta atau ketua Majelis Jemaat ke GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi selaku pendeta atau ketua Majelis Jemaat. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat. Dan kami sampaikan permohonan maaf karena seharusnya Minggu 18 Oktober 2020 sudah diwartakan. Berhubung dengan adanya kesalahan teknis pada saat pengeditan, maka pembacaan warta tersebut tidak masuk dalam rekaman ibadah.
Calon pengurus tetap Pelkat GPIB Harapan Indah. Pemilihan pengurus Pelkat di GPIB Harapan Indah untuk masa bakti 2020 sampai 2022 telah dilaksanakan. Nama-nama calon pengurus Pelkat tetap yang sudah terpilih dapat dilihat pada warta jemaat. Dana tali kasih. Sesuai surat dari MS GPIB nomor 9451 garing Romawi 3 strip 20 garing MS titik Romawi 20 tanggal 12 Maret 2020 dengan himbauan kepada Majelis Jemaat GPIB Harapan Indah untuk diteruskan ke jemaat dalam rangka emeritus atau purna bakti Pendeta John Marlin Tambunan pada tanggal 1 November 2020, maka dihimbau kepada jemaat memberikan dana tali kasih sebagai wujud terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta John Marlin Tambunan di tengah GPIB. Dapat disampaikan melalui rekening Bank Mandiri atas nama John Marlin Tambunan dengan nomor 125000731191448. Atas dana tali kasihnya kami ucapkan terima kasih. Atestasi keluar. Atas permintaan keluarga, GPIB Harapan Indah Bekasi memberikan surat atestasi kepada keluarga Enos Talakua Christine Pikauli, Jemaat Sektor 4, yang pindah ke GPIB Jemaat Shalom Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih telah mengambil bagian dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita bersama berdiri. Kita sekalian diutus oleh Tuhan untuk kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ibu Bapak dan saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.